sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari menyusun cerita pendek atau cerpen. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu cerpen dan ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya materi yang akan dipelajari yakni struktur cerpen. Struktur cerita pendek ada yang pertama orientasi, yakni penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Nah, artinya di dalam bagian orientasi ini penulis berusaha pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Nah, sebelum menuju komplikasi ada rangkaian peristiwa. Nah, di rangkaian peristiwa ini, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Nah, komplikasi. Komplikasi yakni cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan latar karakter dari tokoh cerpen ini. Tokoh utama ini akan mengarah ke solusi. Nah, bagian yang terakhir yakni resolusi. Di resolusi ini merupakan sebuah solusi untuk masalah yang dihadapi oleh tokoh utama atau pemecahan konflik yang ada pada bagian komplikasi. Di bagian resolusi ini, cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, itulah struktur dari cerpen. Adapun aspek kebahasaan dari cerpen ini, yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan cerpen. Pencerita menjadi orang pertama maupun orang ketiga. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini maupun waktu lampau. Yang ketiga, kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, memilih kata beringin atau trapesi dibanding pohon. Nah, artinya penulis berusaha menggunakan kata-kata yang tidak lazim digunakan. Yang keempat, uraian deskriptif rinci menggambarkan urutan-urutan peristiwa dan kepaduan dari cerita pendek. Nah, yang kelima, penggunaan majas. Majas ini biasanya yang digunakan majas simile, metafora, dan personifikasi. Yang terakhir, menggunakan pernyataan retorik, artinya pernyataan ini yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, pernahkah kamu berpikir betapa indahnya masa sekolah? Nah, itulah aspek kebahasaan dari cerpen. Adapun modifikasi sudut pandang cerpen. Nah, apa sih itu modifikasi sudut pandang cerpen? Nah, itu akan menjadi tugas kalian. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengubah sudut pandang cerita pendek adalah dengan memperhatikan kepaduan kalimat tanpa mengubah makna atau jalan cerita yang sebenarnya pada cerita pendek tersebut. Jadi, selain mengubah kata ganti, kita juga harus memperhatikan kepaduan kalimat-kalimatnya. Contohnya, pada kutipan cerpen Pohon Keramat dengan sudut pandang orang pertama, nah, bisa dilihat di tampilan slide berikut. Kutipan cerpennya ada yang berwarna merah dengan garis bawah itu menggunakan kata ganti orang pertama. Kami mandi sore di pancuran sawah. Nah, ada kata ganti kakek, saya, anak-anak lain. Itu merupakan kata ganti orang pertama. Nah, untuk modifikasinya dapat dilihat pada slide berikut. Nah, kata kami diganti dengan kata mereka dan kata kakek diganti dengan kakeknya. Saya diganti dengan kata iya. Nah, ini termasuk modifikasi sudut pandang cerpen. Dapat dilihat di paragraf pertama, bagi anak-anak sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Nah, di hasil modifikasi cerpen ini diubah menjadi sawah mungkin adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan bagi anak-anak di
cerpen menggunakan sudut pandang orang pertama diubah menjadi sudut pandang orang ketiga, kita mengubah kalimatnya tapi tanpa mengubah makna yang sebenarnya dari cerita pendek tersebut. Dapat dipahami bahwa sudut pandang orang pertama yang digunakan kata kakek kemudian diubah menjadi sudut pandang orang ketiga, artinya kata kakek ini ditambah dengan katanya kakeknya, jadi tidak menggunakan sudut pandang orang pertama lagi, namun menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, itulah materi dari sudut pandang cerita pendek pada hari ini. Apabila masih ada yang belum dipahami dapat ditanyakan. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.